Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang pembuktian dan penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar. Tujuan setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa memahami konsep teorema Pitagoras, lalu menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, menyusun kembali rumus Pitagoras pada berbagai segitiga siku-siku, dan yang terakhir, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu teorema Pitagoras? Coba kita perhatikan benda-benda berikut. Di sini ada piramida di Mesir, lalu bagian depan tenda, atau mungkin jembatan gantung seperti ini. Jika kita perhatikan kembali, semua benda tersebut mengandung bidang geometri yang cukup kita kenal, segitiga siku-siku. Nah, ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang berkaitan khusus dengan segitiga siku-siku, yang bernama teorema Pitagoras. Pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang seperti di gambar ini, yang ini sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C, maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus ini yang dimaksud dengan teorema Pitagoras. C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Kita perhatikan di sini sudut siku-siku, lalu sisi yang berseberangan adalah sisi C. Atau sisi C bisa kita sebut dengan sisi terpanjang atau hipotenusa. Lalu ada sisi A dan B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Jadi intinya, sisi terpanjang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan jumlah sisi lain yang dikuadratkan juga. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teorema Pitagoras, kita pahami dulu yuk konsep hipotenusanya. Yang pertama, ada segitiga ABC. Kita cek dulu sudut siku-sikunya. Maka kalau ditanya hipotenusanya, berarti ada di sini. Jadi, hipotenusa dari segitiga ABC adalah sisi C. Sehingga rumus Pitagorasnya menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu gambar kedua, ada segitiga seksi R. Di sini ada sudut siku-sikunya. Jika ditanya hipotenusanya, maka berada di sisi R. Sehingga menjadi rumus Pitagorasnya R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Bagaimana bisa dipahami? Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Nah, penyelesaiannya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kita ubah menjadi C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka C kuadrat menjadi 25 ditambah 144. Di sini kita ubah C kuadrat menjadi C dengan cara kuadratnya diubah menjadi akar, sehingga C sama dengan akar 169. Nah, apa kalian sudah memahami cara menyederhanakan akar? Jika belum, kita ulang kembali untuk cara menyederhanakan akar. Di sini ada akar 169. Yang pertama, kita bagi 2 dulu dari belakang, yaitu menjadi 1 dan 69. Lalu, untuk akar 1, berapakah dari akar 1? Kita dapatkan, maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu kita kurangkan. 1 dikurang 1 menjadi 0. Berarti sisa 69.
Nah, akar 69, berapakah yang mendekati akar 69 dari, sekarang kita lihat 1 dikali 1. Nah, kita ubah menjadi simbolnya tambah. 1 ditambah 1 menjadi 2. Berapakah 2 titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 69? Nah, titik-titik ini kita harus ubah dengan angka yang sama juga. Misal kita ubah menjadi 23 dikali 3. Nah, 23 dikali 3 hasilnya 69. Jadi 69 dikurang 69 adalah 0. Lalu sekarang karena sudah hasilnya 0, jadi untuk angka yang kita ambil untuk kita dapatkan akar 169 adalah perkalian yang bilangannya sama. Di sini ada 1 kali 1 dan 3 kali 3. Kalau kita gabungkan menjadi 1 dan 3 atau 13. Jadi akar dari 169 adalah 13. Panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Bagaimana anak-anak sudah bisa memahami untuk menyederhanakan akar? Selanjutnya kita perhatikan bangun tersebut. Jika kita perhatikan, terdapat beberapa bangun datar di sini. Ada persegi 1, persegi 2, dan persegi 3 yang saling berimpit dengan berbeda ukuran. Dan bisa kita lihat di tengah dari persegi 1, 2, dan 3 yang saling berimpit membentuk segitiga siku-siku A, B, C. Maka jika luas persegi 1 kita tambahkan dengan luas persegi 2 akan menjadi luas persegi 3. Atau jika kita lihat dari segitiga siku-siku ABC didapatkan AB kuadrat ditambah BC kuadrat menjadi AC kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AC 40 cm dan BC 24 cm, titik D terletak pada AB, sedemikian sehingga CD 25 cm. Maka panjang AD adalah, nah coba kita perhatikan, karena AD ada di tengah-tengah AB dan DB, maka kita pisahkan dua segitiga ini dahulu. Yang pertama ada segitiga ABC dan yang kedua ada segitiga DBC. Sudah kita dapatkan di soal diketahui AC 40 lalu BC 24. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu untuk sisi AB. Didapatkan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita ubah menjadi 40 kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, AB kuadrat menjadi 40 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Atau 1600 dikurang 576, maka AB sama dengan akar dari 1024. Atau AB sama dengan 32. Sudah kita dapatkan AB 32, sekarang kita cari untuk segitiga DBC. Sudah diketahui juga di soal, maka CD menjadi 25, lalu BC menjadi 24. Maka DB kita dapatkan rumus BC kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita ubah BC kuadratnya 25 kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah BC-nya 24 kuadrat. Atau DB kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Menjadi 625 dikurang 576. Atau DB sama dengan akar dari 49. Maka DB sama dengan 7. Sudah kita dapatkan DB adalah 7. Sekarang kita mencari panjang AD. Maka panjang AD menjadi AB dikurang BD. Lalu kita ubah AB-nya 32 dan BD-nya 7. Maka AD menjadi 25 cm. Bagaimana? Sudah bisa dipahami untuk contoh soal kedua? Nah,
Nah, sekarang bagian kalian. Silakan kalian screenshot soalnya, lalu kalian kerjakan di kertas dan bisa kalian kirim melalui WhatsApp. Yang pertama ada lalu yang kedua Oke, itulah video penjelasan tentang teorema Pythagoras. Sampai bertemu video selanjutnya. So, stay tune dan terima kasih sudah menonton.